Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, kaisanya rahman rahimnya. Kembali kita dihadirkan Allah dengan kafilah kita hadir di dalamnya Pak Win Buworo. Rumah insya Allah penuh berkah ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Alhamdulillah. Salam dan salam kita sanjungkan dari manusia mulia, manusia agung, uswah sana yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan terus dan kita ajaran-ajarannya. Kita akan terus banyak bersalawat dan akhirnya kita mohon kepada Allah agar kita menjadi umat yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi. Amin ya. Yang kita muliakan guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sadia Batawi, kita terus berdoa boleh diberi panjang umur, diberi kekuatan, diberikan istiqomah ya, kesabaran untuk mendidik kita semuanya. Amin ya. Ya Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian Ashab Al-Maliki Beruang. Bagi Bapak Ibu yang baru kali ini rawuh, kita sepakat, kita niati ngaji dengan tenang, dengan catatan dan sebagainya. Dan sepanjang sesi ini, sepanjang pengajian mohon tidak hentikan dengan kiri kanan. Kalau pengen hentikan sendiri di luar sana monggo, tapi jangan ngajak temannya untuk hentikan. Awangi, terus yang satu jam malah dihentikan. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sepakat ngaji kita tidak lama, jam 9 malam selesai. Kita khidmatkan diri kita untuk belajar bareng-bareng. Siap? Maka mohon untuk tidak hentikan dengan kiri kanan. Apalagi cerita, kan akhirnya ngaji malah cuma cerita. Jadi mohon tidak itu, dan nanti ketika sesi saya dan hentikan, saya langsung berhenti. Ini sebuah proses edukasi, proses belajar kita semuanya, agar kita sama-sama pertemuan kita bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya. Amin. Siap dimulai, siap? Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar kembali ya. Kita akan belajar kembali dan malam hari ini kita akan angkat tema menjadi super produktif ya. Super produktif. Yang ujung-ujungnya bagaimana hari-hari kita, waktu-waktu kita makin produktif. Produktif asal kata produk untuk menghasilkan. Produktif berarti bersifat menghasilkan. Jadi produktif itu bersifat menghasilkan. Jadi apa itu produktif? Adalah aktivitas-aktivitas Bapak Ibu ya, aktivitas tadi menghasilkan produksi. Segala satu aktivitas, segala satu kegiatan Bapak Ibu yang menghasilkan sesuatu. Jadi makin produktif, super produktif artinya apa? Detik-detik kita ini makin menghasilkan sesuatu. Waktu-waktu kita jauh dari kesia-siaan, detik-detik kita jauh dari kesia-siaan ya. Sebagaimana kita terus belajar menjadi manusia beruntung. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin. Siapa dia? Nah, orang mukmin beruntung, aflah, sukses itu ada sekian banyak ciri. Ciri yang pertama apa? Waladina fi sholatim khashi'un. Orang-orang khusus dalam sholatnya, ini orang beruntung. Yang kedua, waladina hum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang beruntung? Ada orang yang menjauhkan diri perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu, ngaji kita dedikasikan untuk kita semuanya saling mengingatkan, saling belajar Bapak Ibu, agar apa? Agar detik-detik kita makin berharga, detik-detik kita makin bernilai, jauh dari kesia-siaan. Jadi betul-betul mulai dari melek sampai kalau tidur sampai nanti tidur lagi itu full dengan kegiatan yang super produktif. Siap Ibu, siap? Siap? Ya, Bapak hormati, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini sedikit sharing tentang sosok yang luar biasa. Namanya Nelson Mandela ya, pernah dengar ya Ibu? Ya, Nelson Mandela adalah tokoh kelas dunia Bapak Ibu. Tokoh kelas dunia dari Afrika Selatan ya, dari Afrika Selatan, dari Cape Town sana di Afrika Selatan.
Sudah ke Afrika Selatan belum, Bu? Belum? Karena aneh kuwi mon. Sepoe kaya ngono tau. Pak Win sudah? Beruang tawon. Belum? Waduh. Jadi ini sebuah benua yang jauh banget ya, namanya Afrika Selatan. Ada sosok ibu yang luar biasa yang jadi presiden dan juga dapatkan hadiah Nobel. Kenapa ibu sosok ini sangat di kesempatan ngaji pada malam hari ini? Nanti ada korelasi ngaji kita malam hari ini. Jadi seorang Nelson Mandela muda ibu, dia punya ide-ide cemerlang, punya ide-ide bagus, dan kala itu dijajah oleh Prancis ya. Dan di sana nama politik apartheid namanya. Apartheid itu adalah pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam ya, ada diskriminasi. Dan kebetulan si Nelson Mandela ini Bapak Ibu, dia memprotes itu, memperjuangkan persamaan hak. Dan dari protes itu oleh penguasa akhirnya dia dijebloskan ke penjara dengan hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Dan betul dia pun dijebloskan di penjara di Pulau Ruben namanya. Di Pulau Ruben yang di sana disiksa, pokoknya dapatkan pelayanan yang buruk, bahkan dapat siksaan yang luar biasa. Oke, nggak tahu atas negosiasi apa Bapak Ibu ya, belum kan di penjara seumur hidup ya. Nah ketika 27 tahun dia keluar menghidup udara bebas. Bayangkan Bapak Ibu, selama 27 tahun dia mengalami siksaan, derita dan sebagainya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika hari keluar penjara, kemana tujuan yang pertama dia tuju? Yang dia tuju ada dia datang ke sudut kota Cape Town. Di sana ada makam, dan itu makam Aulia bernama ya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari. Sesuatu yang tidak lazim karena begitu keluar penjara yang dijujut malah makam. Dan namanya dia orang orang berpengaruh, orang itu, maka dikerumuti wartawan pada nututi begitu ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, apa dikatakan ketika diziarah kediaman di makam ini, kurang lebih kalimatnya seperti itu. Dan itu kalimat kok sebar di seluruh dunia akhirnya ya. Kenapa akhirnya dia ditanya oleh para wartawan. Jadi apa dikatakan? Wahai seseorang, Syekh Yusuf Al-Makassari maksudnya. Wahai seseorang yang di pusara makam ini, engkau datang jauh dari sebuah daerah yang sangat jauh, dan engkau adalah menjadi penggerak pahlawan di bangsa sana. Dan ketika engkau diasingkan oleh Belanda, maka engkau disimpul masih terus bergerak. Dan saya adalah sosok yang terinspirasi atas perjuangan. Jadi ternyata ada sejarah beliau ketika itu benak-benik dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, jadi Ustaz Mati ternyata benak-benik itu memunculkan giroh perjuangan, memunculkan spirit perjuangan, melakukan suatu perjuangan yang bisa dilakukan. Ketika itu tantangan zamannya adalah tentang politik apartheid ya, jadi pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Maka saat itu kita panggil untuk berjuang seperti itu Bapak Ibu ya, untuk perjuangan itu. Dan Bapak Ibu, setelah 27 tahun di penjara, apakah sosok Nelson Mandela akhirnya putus asa, lemes, akhirnya wes gitu? Tidak Bapak Ibu. Justru ketika dia keluar penjara, dia mengatakan 0 km.
perjuangan baru dimulai. Perjuangan baru diawali. Perjuangan baru dimulai. Bayangkan Bapak Ibu saat dikerangkeng di penjara yang dia kehilangan kebebasan, tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang di situ udah putus asa dan sebagainya. Tapi Nelson Mandela justru ketika keluar penjara punya semangat yang luar biasa. Yang luar biasa, pertama kali Bapak Ibu, dia kegiatan yang pertama ternyata memaafkan Bapak Ibu. Memaafkan orang pernah zalim bahasa kita ya. Karena zaman itu para sipir-sipir itu mohon maaf ngencingin Bapak Ibu, memaksa mau minum kencingnya dan sebagainya, pokoknya perlahan luar biasa. Dan didatangi satu-satu, dia sebut namanya proyek rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi, apa rekonsiliasi bahasa kita ya? Rekonsiliasi itu ya damai-damai lah, wes durian-durian roti-roti biar saiki dimakan semuanya, mau mulai kehidupan yang baru, itu nama rekonsiliasi. Dan akhirnya Bapak Ibu, terus Nelson Mandela berjuang sekian tahun kemudian akhirnya bahkan mendapatkan ya hadiah Nobel dan bahkan menjadi Presiden Afrika Selatan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita memang tidak dipenjara sampai 27 tahun. Kita hidup udara bebas. Kita tidak pernah, semoga tidak mengikuti, kita tidak pernah harus mendekat di RP Wanita Bulu, RP Gedung Pane, RP Cipinang, RP Nusa Kambangan, Pulau Buru, Nazul dari ya. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu, ini penting malah bisa sampaikan, jangan-jangan kita tidak di penjara, tidak dikerangkeng di lembaga masyarakatan, tapi jangan-jangan kita oleh di penjara oleh apa? Oleh pikiran sendiri Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita telah begitu lama Bapak Ibu ada penjara dalam diri kita Bapak Ibu. Apa penjara itu? Penjara pikiran kita, limiting belief. Aku main lopo, istuwa, aku raiso, aku rumah tangga, aku wong desa, begitu aja. Aku ramu pendidikan, orang S2, aku ora sugih, ora ini. Nah, itu penjara. Kebetulan Bapak Ibu, saya mendalami sebuah ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming namanya ya. Neuro itu sama otak, linguistik bahasa, kata-kata, dan programming, pemrograman kata Bapak Ibu. Jadi dalam ilmu NLP banyak orang tidak maju Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memiliki apa yang disebut limiting belief namanya. Apa namanya? Apa namanya Bapak Ibu? Apa namanya? Limiting belief. Limiting itu adalah batas, belief itu keyakinan batasi. Jadi ternyata Bapak Ibu, apa yang membuat orang tidak bertumbuh, tidak maju karena apa? Ada keyakinan-keyakinan yang membatasi. Membatasi apa? Membatasi dirinya sendiri. Apa misalnya Bapak Ibu? Ada orang bilang lah jadi wong kaya umumnya wong lain, kaya liya-liyane. Yes, ora ono iso sedekah, nek iso ya ora. Nah, gitu kan ya? Nek mampu ya korban, nek ora mampu rasa. Padahal duitnya pirang-pirang, ngangsur mobil, ngangsur motor, ini ora korban gitu kan ya. Ya nek di waktu ya melu dadi panitia masjid, dadi apa-apa gitu. Jadi termasuk aku nanti pendidikan, aku cah junior, atau aku senior, boleh jadi. Jadi apa-apa duduk buahnya batasi langkah baik. Dan itulah namanya penjara mental namanya. Jadi limiting Filipina penjara mental. Nah Bapak Ibu, selama kita memiliki penjara mental itu Bapak Ibu, selama kita memiliki penjara mental dan tidak dijebol Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami lompatan-lompatan kehidupan.
Mungkin tanpa sadar kita kadang ngomong, ya sholat ngene iki. Itu lebih jadi sholatnya yang ngene iki, gelem kerbo gedak, gelem sholat alhamdulillah. Hati-hati, ini limiting pilih Bapak. Limiting pilih Bapak. Lalu saya berjuang Pak Bapak Amin wajar nek aku ya ora. Ini gitu. Odeknya kan kawan mobil, dia kan rumahnya besar, dia kan bisa ngaji. Ketika dia kan bisa ngaji, komanya apa yang nggak muncul, aku raiso, gitu ya. Aku gaptek dan sebagainya. Jadi itulah namanya limiting belief, keyakinan yang batasi, Bapak Ibu, dan itulah namanya penjara mental. Penjaranya tidak bentuk bleger gedung sing ono kawat berduri di atas, tidak, tapi di mental. Nah, penjara mental itu Bapak Ibu, penjara mental itu yang akan mengkerangkeng langkah kita Bapak Ibu untuk bertindak. Apa cara penjara mental yang lain? Boleh, aku rasa ngomong, itu penjara mental loh Bapak Ibu. Aku rasa ngomong, hati-hati Bapak Ibu. Aku rokok lima raiso, hati-hati, ini kan cuma penjara Bapak. Nah, ini hati-hati, ini penjara mental. Nah, maka bisa berarti kenapa sangkat Bapak Ibu, kenapa sangkat Nelson Mandela, karena dia saja dipenjara secara fisik, yang mungkin mentalnya pun bisa rusak, belum tidak? Tapi tidak. Kenapa? Lagi-lagi dia dapatkan didikan, dapatkan gosokan dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini luar biasa. Nah, itu semati. Jadi kita masih keluar menyadari bahwa kita punya penjara mental. Kita punya penjara mental. Kadang kita nggak sengaja loh Bapak Ibu, ketika diumumkan, yuk kita ngaji ke Tanjung Buru, ngaji kok ada. Itu langsung kita kunci, langsung kita loh, itu penjara mental. Ngaji kene wae cukup Pak Bambang, Pak Amin, aku ada. Gitu. Hati-hati. Ketika yang lain ngomong umroh, Allah umroh, asing penting gelem sholat 5 waktu wae. Jadi artinya Bapak Ibu, kita menjadi tidak bergerak karena kita memiliki namanya penjara mental. Halo. Saya hari ini ketemu Bapak Ibu, saya tidak menjadi seorang hafid. Hafid Pak. Padahal umur saya sudah mendekati kepala 6. Nek gelem tenanan ngapalke ya wingi-wingi apal kok betul ya. Betul nggih? Wingi-wingi sapal lho Bapak Ibu. Tapi karena ini kok ngapal Quran. Yasin apa-apa. Itu penjara mental ya. Penjara mental. Sehingga dampaknya saya tidak jadi hafid. Termasuk aku ora juga S2, enggak juga S3 Bapak Ibu. Bahkan S2 aku mogol Bapak Ibu. S2 aku mogol. Saya cuma S1. S2-nya mogol. Orang S3. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena pikiranku orang aku S2, orang aku S3. Dan sebagainya Bapak Ibu ya. Dilalah, ini ternyata yang buat saya rusak biru saya. Suatu hari saya ketemu orang lah ambil S3 di Malaysia. Dia ambil PhD di Malaysia. Saya takon, Pak Farid namanya teman sama sekali. Mas Farid, aku pengen S3. Lanjut ke S2 baru S3. Apa saja? Laupo S3. Laupo S3. Dan karena udah laupo memperkuat beli sistem saya, akhirnya kurang tenanan ngambil S3. Buru-buru S3, S-loloy mogol. Jadi limiting belief adalah keyakinan yang membatasi kita. Hati-hati juga banyak orang tua yang sudah menanamkan limiting belief pada anaknya. Bu, aku nanti mau kuliah di Kedong. Hus, duitnya sopo? Hus, duitnya sopo? Duitnya mbahmu po? Malah ngoloi, Masya Allah. Mestinya anak punya strategi, toh namanya anak kan baru punya mimpi, betul tidak? Besok boleh jadi ganti-ganti, betul? Tapi banyak orang tua karena tidak belajar itu Bapak Ibu, suka membunuh karakter, itu membunuh karakter Bapak Ibu. Nah, kita pun, karakter kita pun banyak terbunuh sehingga kita punya banyak limiting. Lanjut? Nah, maka bisa hormati
nanti belajar dari Nelson Mandela, Bapak Ibu mau saja untuk memiliki spirit 0 kilometer, semangat membangun kembali, Bapak Ibu. Semangat membangun kembali. Duren-duren, gori-gori, biar saiki. Kenapa kita masih punya spirit untuk bangun kembali, Bapak Ibu? Karena satu, kita pernah punya mimpi indah. Apa tuh mimpi? Sesuatu yang mau diraih, sesuatu yang mau dicapai yang indah-indah. Kita pernah punya mimpi itu, tapi akhirnya kita memupus mimpi itu, betul? Nah, keburu keluarga, keburu anak, gitu. Akhirnya banyak mimpi indah, akhirnya dipupus sendiri. Ya akhirnya dipupus, akhirnya limiting, akhirnya nggak pernah nyampe. Padahal Bapak Ibu, yuk kita kembali. Manusia dilahirkan Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai wakilnya di muka bumi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tugas kita adalah mengemban fungsi sebagai rahmatan alamin tadi, mengemban fungsi sebagai wakilnya di muka bumi. Berarti kita mesti terus bergerak, lakukan sesuatu agar apa? Hidup kita makin selaras dengan ajaran. Makin selaras dengan ajaran. Hidup kita makin ke belakang, makin top lah gitu. Makin top. Makin sesuai dengan perintahnya. Makin sesuai dengan perintahnya. Kita mengambil peran-peran kemaslahatan, Bapak. Kita ambil peran-peran perjuangan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu kenapa terus kami dorong Bapak Ibu untuk bareng-bareng kita ke Tanjung Guru. Karena nanti ketemu sosok guru kita, Mursyiduna Syekh Haji Satya Batawi. Saya meyakini beliau adalah sosok warasatul anbiya. Siapa itu para warasatul anbiya? Pewaris Nabi. Kenapa Ibu? Pikirannya, tindakannya itu sudah apa ya Ibu? Sudah nubuat itu karakter Nabi, karakter perjuangan maksudnya ya. Waktunya, tenaganya, duitnya itu luar biasa. Dia betul-betul totalitas, bahkan beliau sejak bekerja Ibu 80% penghasilannya, 80% gajinya di perusahaan Oil Company di total itu 80% itu sudah untuk umat. Dia hanya boleh menikmati 20%-nya. Bayangkan karyawan 80% itu beliau hanya menikmati 20%. Hebat atau hebat? Hebat atau hebat? Hebat atau hebat? Hebat banget, mangguli beras, mangguli macam-macam, keren ini. Dan karena merasa ternyata 80% pun ternyata belum banyak bisa lakukan. Bapak Ibu. Ya akhirnya disentuh sama Sidik. Maka dia berpikir bagaimana caranya bisa calcul kayak mana. Makanya bisnis macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa macam-macam. Orang mikir nangis sama Allah, nyuwun sama Allah agar rezekinya makin banyak. Karena dengan rezeki makin banyak, nanti banyak yang bisa diberikan pada umat. Maka dia ya karyawan, ya pebisnis, karyawan, ya bisnis, yang duitnya cucul, dan dia punya aturan main. Beliau punya aturan main, boleh menikmati cuma 20%-nya. Dari rezeki yang Allah berikan, hanya 20% yang boleh dinikmati. Dan buat terus bisnis Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah 14 tahun ngaji dia samawat. Saya ketemu beliau, saya juga jagoan genak-genik. Genak-genik ke Kalimantan bareng, ke mana-mana bareng, bahkan umroh bareng. Jadi saya banyak punya cerita. Termasuk beliau pun ternyata juga jadi importer Bapak Ibu ya. Importer peniti? Enggak, importer senjata Bapak Ibu. Mitranya Pindad betul.
Saya pernah dudukkan pistol iki lho, pistol. Aku belok pistol yang bukan pistol polisi tentara lagi nyekel kayak gue bener. Aku malah nyekel pistolnya ya. Jadi baru belum bisnis, udah juga investasi di mana-mana. Kenapa? Biar duitnya oke. Nah, duitnya oke tidaklah dalam rangka untuk kepentingan beliau, tapi laki-laki untuk umat. Makin begitu makin karu-karuan. Maksudnya Allah pun kasihnya makin keberkahannya makin luar biasa. Maka Bapak Ibu silakan dari Tanjung Burung, Panengan itu semua itu beliau sendiri, bukan dari sambung tulang mana-mana. Oke, jadi besar mati kita berguna kembali ke guru kita kan dididik makin ke belakang makin jadi tambah baik, makin menjadi kontributif, makin dan makin. Nah, Bapak Ibu diajak makin dan makin mau tidak? Ampun Pak, gitu? Mau atau mau? Siapa yang mau? Mau? Di mau diajak makin mau? Mau? Yes. Makin. Mas Iwan nanti kita bikin aturan sendiri ya. Bukan berarti kita masih dengan 8%. Nah, belum sekian aku ya orang kok Bapak Ibu ya. KPR manis tato semua dimulai dari yang kemauan masing. Tetapi mindset kita Bapak Ibu, cara berpikir kita terus berpikir bagaimana caranya agar untuk melakukan sesuatu. Bagaimana caranya agar makin menyempurnakan ibadah. Bagaimana caranya makin berkontribusi pada umat. Bagaimana caranya pokoknya di berbagai sisi kehidupan kita terus berpikir bagaimana caranya agar. Sampai sini paham? Paham? Siap berpikir. Guru. Jadi kita berpikir bagaimana caranya no but, no if, no reason. Gak ada tapi, gak ada jikalau, gak ada alasan Bapak Ibu agar kita berpikir apa meneh. Hal apa saja yang mesti didandani meneh, hal apa saja yang mesti diperbaiki meneh. Ini tidak gampang dan tidak semua orang begitu. Kenapa? Ternyata para pencipta sejarah juga yang sedikit. Setiap zaman ada orang-orang pejuang dan ada orang-orang yang I don't care, bahkan sebagian pecundang. Mungkin kita boleh mundur ke belakang ketika zaman perjuangan bangsa. Kalau kita belajar sejarah, seluruh bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan, berjuang dengan segala tenaga. Betul nggak kalimat itu? Seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir penjajah, betul? Tidak. Zaman itu yang pelopori, ya Budi Utomo tahun 28, kemudian Pak Karno. Banyak orang-orang mending jadi antek-antek Londo. Bahkan jadi mata-mata Belanda. Bahkan, ini buat sejarah kita melihat atas alasan edukasi. Itu sering saya suka baca sejarah. Kenapa tahun 45, terus Agustus 45, Bapak Ibu diproklamirkan kok isim Indonesia Serikat, ono perundingan Lingga Jati, macam-macam, Renville, macam-macam. Kenapa? Karena ada memang sebagian orang Jawa mau merdeka, tapi sebagian orang pengennya tetap dijajah. Kenapa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Sampai muncul DITII, itu sejarah kita banyak dibelok-belokkan. Jadi DITII itu kan karena berontak. Kenapa berontak Bapak Ibu? Karena Indonesia itu kali itu Jawa Barat tuh bukan gitu. Cuma Jawa Tengah, Jawa Timur, sama teman-teman lihatnya ke orang terima. Lah kenapa? Saya kerudingan jubulannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Loh, ngono loh Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang mohon maaf golek untung dhewe, jadi pengkhianat, I don't care, ada di mana-mana. Dan para pejuang kehidupan ini ternyata cuma sedikit. Nah, kita mau yang kelompok jadi pejuang, menjadi orang yang I don't care, karena-karnamu gitu,
menjadi pecundang, bahkan perusak masyarakat. Mau yang mana? Mau yang mana? Siapa yang jadi pejuang? Nah, kita semakong. Pejuang tentu zaman sekarang tidak akan senjata lebih zaman itu gitu. Tapi berjuang Nelson Mandela politik apartheid iya. Ini ngawai dewe berserah terang kok waktu ibu kita raja Ijrah ning Madinah kok baru enggak kok ibu. Maka nanti kita mesti mempertajam di mana medan juang yang kita pilih. Kita lihat. Nah, kita akan lanjutkan tentang prinsip-prinsip Bapak ya. Prinsip-prinsip Bapak Ibu. Kenapa nanti akhirnya para pejuang sama sedikit? Kenapa orang ini terus berubah cuma sedikit? Kenapa banyak orang lebih memilih akhirnya zona kenyamanan, sekiranya ngopong perakilan petengseng kurang menggawean gitu kan ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, orang tidak paham atau banyak orang tidak paham bahwa Bapak Ibu setiap manusia menjalani program default atau kebiasaan lama. Saya ngomong ini terus Bapak Ibu. Saya ngomong ini terus Bapak Ibu. Saya kemana akan ngomong ini Bapak Ibu, karena ini banyak tidak disadarkan. Jadi setiap manusia itu Bapak Ibu, dia menjadi program default itu setelan awal. Jadi kita punya kebiasaan, kita punya diri lama. Siapa itu diri lama? Diri lama adalah sesuatu yang selama ini kita jalani, sing wis mapan plek ketiplek berulang-ulang. Nah, itu diri lama. Sholatnya Bapak Ibu akan terus berulang-ulang, betul tidak? Itulah sholat diri lama. Daharnya Bapak Ibu selama ini yang menunggu betul? Itu dahar yang diri lama. Dahar yang diri lama. Artinya setiap unit perilaku yang kita miliki hari ini yang wis mapan pelaku itu diri lama. Dia bicara secara otomatis, bahkan seakan seperti protokol tetap kudu ngono kuwi bae. Nah itu. Sehingga kudu ngono kuwi. Maka Bapak Ibu, perubahan menjadi sesuatu yang tidak gampang. Apa itu perubahan? Melakukan sesuatu yang tidak sama. Contoh, Bapak pasti pengen kan yang sudah ngaji mahrotnya tambah bagus, betul? Betul? Betul ya, mahrotnya tambah bagus. Al-Nasrah, ini nasirah bagus, kan gitu? Kan gitu? Allahu ahad. Nah, saya kan kita pengen kan betul ya? Pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Pengen, tapi kenapa tidak jadi? Karena apa? Tadi meeting dulu kalau ngaji ini alhamdulillah, gitu kan? Oke? Jadi kenapa Bapak Ibu? Contoh tadi mahrot, kita pengen mahrot kita bagus, kita ngiri. Ada orang kok ya Allah bacaannya ada bacaan Bayati, Hijaz, keren Bapak. Awet ini tercatat Bapak. Kita pengen kita bisa perbaiki, tapi kenapa kita tidak jalan? Kenapa kita tidak segera tahsin macam-macam apapun tekniknya, mau qiraat mau macam-macam enggak? Kenapa? Ya karena Bapak Ibu kita dibelenggu oleh pola lama. Pola lama Bapak Ibu akan mengontrol, mengoreksi, mengarahkan, memaksa, bahkan menghukum. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Pola lama program default akan memaksa kita, mengontrol agar kita terus melakukan hal yang sama. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita itu ada entitas sebentuk yang dia bisa berperan ganda. Kadang dia jadi malaikat, kadang jadi iblis dalam diri. Ya. Entitas itu namanya program default. Disimpan di bagian otak namanya ganglia basalis. Dia bisa jadi malaikat maupun iblis dalam diri. Jadi tempo dia jadi malaikat, tempo jadi iblis.
Contoh Bapak Ibu. Kapan dia jadi malaikat? Karena Bapak Ibu biasa sholat malam, udah biasa plek ketiplek, maka dia akan ngunci agar Bapak Ibu jadi rutin sholat malam. Nah ini malaikatnya. Dia lagi jadi malaikat. Karena Bapak Ibu biasa sholat jamaah, bahkan qobliyah ba'diyah, maka Bapak Ibu seakan-akan kita kudu, karena tadi Bapak Ibu dia udah jadi default, dia akan ngontrol, ngoreksi, arahkan, memaksakan kita jalani hal yang sama. Biasa Senin Kemis, akhirnya maksa kita untuk Senin Kemis. Gitu Bapak Ibu. Jadi malaikat. Tetapi dia juga bisa ganti peran jadi iblis dalam diri kita. Jadi karena kita wis ngaji, ya kudu ngaji, dia jadi malaikat. Tetapi ketika ngaji ini dilonke sithik kan orang kan ketiganya, karena polanya ngaji coba kita nggak bisa bicara baik dulu. Ketika diajak awal nggak sabar, diajak tartilan nggak sabar gitu. Nah itu dia malaikat si iblis tadinya lagi bermain. Wes ngaji apik, tapi ketika harus dibeneri mahrotnya, si iblis akan muncul gitu. Gitu Ibu. Halo? Halo? Tadi Bapak Ibu malam ini Bapak Ibu mulai Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? Ini apa? Ini apa? Apa? Lembar toh? Lembar Bu. Lembar. Nah, saya tahu ini lembar ini. Nah, ketika saya lembar Bapak Ibu, ini si malaikat dan iblisku main. Ya. Malaikatnya apa? Oh, ini udah tadi ya, udah makan karbo sebelum itu udah makan karbo. Ojo karbo meneh lho kuwi. Gula darah muda. Dia malaikat. Ojo karbo. Tapi ada bagian lain. Tapi aku sebenarnya lemper deh. Nah, jadi itulah yang kadang memunculkan konflik diri namanya. Diri kita ngalami konflik. Oke, lanjut ya. Nah, jadi program default ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu membelenggu, mengkerangkeng kita untuk memulai sesuatu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kan sering kita tanpa sadar loh, saya kan dalam behavior kan aku jadi tahu ketika Mas Ibu tak ajak itu ya kan jadi itu kalau kerangkeng ini. Sadar nggak punya kerangkeng? Ayo Mas Ibu yuk kita belajar dakwah yuk ini. Kan dakwah juga gitu Pak, langsung kontak hati-hati. Itu namanya apa itu si kerangkengnya. Penjara. Sama orang ngajak saya, ayo Pak Bambang yuk belajar bahasa Arab. Mau langsung gitu. Makanya Bapak Ibu next kita mesti belajar menyadari. Paling nggak kita open dulu gitu loh. Diajak bahasa Arab, masih tak pikir sih gitu. Karena siapa tahu bahasa Arabnya apa itu jajannya kita bermanfaat. Tapi jika kita sih langsung mah gitu, maka Bapak Ibu hati-hati. Termasuk Bapak Ibu, nanti jalan MC ya, ampun kulo. Gitu. Maka ketika ampun kulo sampai kapanpun Bapak Ibu nanti nggak akan berproses. Jangan minta dia ngomong kulo terus. Kok biasanya udah mulai kok. Halo? Jadi sistem tubuh kita ini kadang jadi malaikat, kadang jadi siapa? Iblis. Ngeri sedap. Dari sinilah Bapak Ibu, kenapa banyak orang tidak berubah. Dari sini orang makin tua makin merasa apa? Wis tuwa, meh ngopo meneh. Padahal logikanya wis tambah tua, wis cedak patine. Sangune kudu tambah oke, betul nggih?
Betul? Tapi kita di si iblis dalam diri ngopo tuwa petangnya malah kesel kabeh pokoknya liane kaya umumnya wae gitu. Sayangnya lagi Bu, lingkungan kita kebanyakan cenderung pasif. Betul? Mana suaranya? Betul? Bapak Ibu, saya tinggal di Wayutomo, saben hari ketemu tetangga-tetangga saya. Ya wes, neng masjid balik ngomong putu mendaki manuk, neng masjid ngomong putu mendaki manuk. Baik apa baik? Baik banget dah tua isih ora karu-karuan, betul nggih? Kan ada kan isih tua isih ora karu-karuan, nggih. Saya klien saya, Bapak Ibu, baru saja Bapak Ibu umurnya tidak perlu Bapak Ibu minta terapi ke saya Bapak Ibu. Kenapa? Umur sudah telu Bapak Ibu hobinya sih jajan. Jajannya bukan di angkringan kucingan, di nyonya kantong, pek-pek boten, tapi jajan ngono kuwi masya umurnya sudah telu. Maka jajannya ketika seseorang sudah tidak maksiat kuwi top, betul nggih? Tetapi ketika sudah tidak maksiat kudu segera naik kelas. Makomnya ditingkatkan. Kan gitu aslinya. Kan bicara surga Bapak Ibu, Kanjeng Nabi sudah jamin jelas miftahul jannah la ilaha illallah. Nanti Kanjeng Rasul akan sweeping. Nek wis do mlebu swarga kabeh segoleki di sweeping ana mate sing nang inti neraka di sweeping. Rasul akan dengan syafaat sampai munggah swarga. Jadi paling enak itu jenengan muslim loh Ibu, karena dijamin surga. Karena ada Kanjeng Nabi mau sweeping sampai yang punya iman sak apa kuwi sak biji sawi, bayangkan ya pernah sadat wis munggah tewe. Artinya kalau nyari surga, jajannya rasa nopo-nopo, asal wis la ilaha illallah, yo ora salat ora nopo-nopo wis surga. Enak toh? Enak toh? Iya benar, kita hadisnya sahih loh Bapak Ibu. Jadi cuma pengen surga, Buyun, rasa ngaji, rasa nggawa pisang, rasa nggawa iki, rasa infak lewat rasa. Rasa melu, rasa. Nek Jawa sing digoleki swarga. Tetapi kita mau kesempurnaan hidup, makomat kita kan meningkat, betul? Karena nanti di agama kita ada makomat, ada level-level, ada strata-strata. Strata pertama, tingkatan pertama ketika kita sudah sadar, wis strata pertama, wis kuwi. Nah selanjutnya kita timi-timi, apa timi? Apa Pak? Timi. Selangkah-selangkah, pelan-pelan, timi menaikkan makomat kita. Sudah kuwi mau wis sampai jos. Timi latihan sholat belum sholat. Sing penting sholat pisang minggu wis apik. Timi berikutnya nanti 5 waktu genep. Satu timi nganggo jamaah. Timi. Nah makin ke belakang makin pawok-pawok gitu. Nah itu PR kita Bapak Ibu. Jadi kita ini termerdeka ke makomat. Merdeka apa? Iya, dalam tradisi sufi namanya makom. Saya itu banyak makom. Ya, bahasa Jawa banyak strata. Punya stratifikasi. Kira-kira Bapak Ibu, udah lihat Mas Pamin yang Ustaz Amin, sudah lihat ya? Mas Amin umurnya masa ini yang petang dulu. Malam ini dakwah ke ini baik ke Limpong. Malam ini nggak usah sih. Hari-hari dakwah. Keren apa keren? Beda nggak antara Mas Amin itu dan Amin yang lain? Si lor-lornya malah apa ngoyak dulu kalau mancing neng beda apa beda? Beda atau beda? Di Semarang Timur ini Semarang Timur ini. Ya Pak Win.
Ada namanya Bu Ida namanya di Halmahera, saya kenal beliau keren. Bu Ida yo cepat ngurusi TPT, ngurusi pengajian. Saben dina berarti pensiunan lho Ibu, pensiunan guru. Saben dina gaweane tadi ngurusi pengajian, ngurusi kuwi dan tilek wong lara. Jadi saben dina agendane tilek wong lara telu kok kowe. Wong lara telu. Jadi ada agenda harian tilek wong lara. Tilek lara bukan adik lara kancamu tak tilek enggak. Nilai itu seminggu pisan lho Ibu. Jadi sapa sing stroke ana sing gerah pengapuran rasa tindak. Wis seminggu sekali diparani. Saya nama saya sangat. Saya sangat. Bandingkan dengan ida-ida yang lain, baida yang lain, sing cuma mikirin dirinya sendiri. Beda dong beda. Ya, hidup ini adalah pilihan. Life is a choice. Mas Amin Usatawi memilih dakwah ini. Maka tentu akan beda dengan amin-amin yang lain yang tidak seperti Mas Amin. Maka PR kita pelan-pelan kita akan menemukan medan karya, medan juang kita masing-masing. Amin ya. Tapi kesadaran kita adalah kita mulai bertindak, lakukan sesuatu perbaikan. Siap? Ya, kita lanjutkan. Nah, besar mati jadi inilah biang kerok awal kenapa banyak orang tidak bertumbuh, orang tidak berubah. Bahkan Bapak Ibu, ini riset dari ahli neuroscience, itu ahli saraf otak. 96% tindakan manusia, 96% tindakan manusia itu ternyata bukanlah keputusan yang betul-betul keputusan. Artinya, yang kita lakukan yang buah dari keputusan cuma 4%. Hati-hati loh. Jika ini benar, berarti kebanyakan orang tingkat pertumbuhannya begitu lambat. Kenapa? Tanpa sadar dia jalani pola yang berulang. Jika nggak hati-hati, akhirnya hidupnya akan ngono terus. Nah itulah Bapak Ibu kenapa mesti ngaji dasar mawat. Bapak Ibu mau ngaji di mana pun monggo dia sambut. Kenapa? Di masjid kita didorong, digerek akan menjadi apa? Pelan-pelan, timik-timik menjadi orang-orang yang anti mainstream. Orang apa? Anti mainstream. Apa tuh mainstream Pak Bu? Kenapa mainstream? Mainstream itu kebanyakan. Seperti kayak umumnya, nah itu. Nah kita anti mainstream. Nah, contoh guru kita ajarkan kemarin Bapak Ibu kan kita korban betul Idul Adha. Ayo siapa yang korban, saya nggak korban. Di majelis asal tidak boleh tidak korban, semua harus korban. Siap? Ya. Ayo tahun depan kudu korban. Siap? Nggak ketawa Bu. Siap? 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 Yes, kudu korban. Korban perasaan, boten lah ya guyon. Korban tenang. Oke, nek mampu ya sapi limosin, guru kita sami limosin. Kamu yang cek sapi, oh ini kan yang boleh berhala dalam diri kita. Sapi ini limosin, nggak main-main, bukan sapi biasa. Jadi nek iso sapi limosin, nek ora iso sapi biasa. Guru iso sapi ya wedhus. Udah wedhus 2.000 kayak tuku kecap. Serius. Makanya di majelis kita Bapak Ibu ada apa namanya korban ya. Mbah 2.000 3.000. Betul. Secara fikih memang korban kudu wedhus. Iya. Tapi ketika untuk wedhus maka kudu nangis, ampuni hamba ya Allah. Untuk wedhus itu ora bisa ya Allah. Orang yang riyen nggih Gusti, niki latihan riyen ngono. Komitmen bahwa kita akan menyembelih
menyembelih berhala dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, please, di mumpung lagi bar Idul Adha, tahun depan kita mesti korban. Siap? Siap. Siap? Siap. Sayangnya di tempat lain tidak cukup dilakukan. Kan sunnah. Lah kenapa? Ustaznya ora korban iki ngono ta nek. Non saya Bapak Ibu. Nyata kita saja. Dia ini ora korban. Malah korban malah pesta. Oke, kita belajar. Kita hari ini belajar dalam rangka ngaji. Dalam apa? Ngaji. Dari asal kata haji. Ngaji apa tadi Bapak Ibu? Kemarin apa? Kita makin haji, makin bernilai. Artinya oke. Selama ini kita berkorban ora apa-apa, tenang. Urung ngerti, betul nggih? Tapi yuk diniati dari sekarang tahun depan betul korban. Amin. Amin. Moga-moga sapi limusin. Amin ya. Nek urang 2000 5000. Jangan pernah korban. Alhamdulillah sesuk untuk terang korban deh. Ya Allah. Apa boleh? Aku jadi panitia ya. Bedobel. Ya Allah. Bapak Ibu tak Ibu heran ya, di majelis kita korban kan memberi limusin sampai macam-macam, bahkan terbaik di tempat terbaik, masih ada kecapnya, masih macam-macam. Dan Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, tidak ada satupun panitia yang pulang bawa daging, bahkan tidak makan daging korban. Kenapa? Awalnya itu tukang makan daging itu segitunya. Segitunya. Perkara pekan depan nanti ngaji coba daging kabeh ra cerita ya. Karena Dewi sing ngilut dimasak, dimakan bersama. Tapi sing kuinggo orang-orang yang tidak pernah makan daging. Lanjut. Kita diajak koso ya ngaji asal tuh. Diajak koso ki. Diajak tambah apik. Biasa tambah apik. Berarti Pak, nyembelih dhewe atau mangan daging. Oh, entuk ngono boleh. Artinya seperti kita sampai segitunya. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu aja. Itu. Jadi kita diajak makan hakikat. Nek urung iso wedhus, det 2000. Ojo nganti ora cucul. Nah, ini gitu. Nah, berapapun teman. Oke. Prinsip yang kedua Bapak Ibu. Perlu desain ulang hidup baru on purpose. Kenapa tadi Bapak Ibu kita akan terus lakukan hal yang sama dan berulang? Jika tidak hati-hati Bapak Ibu, kita akan by default terus. Kita akan jalani sesuai dengan setelan Bapak Ibu. Maka betul-betul kita harus mainkan on purpose. Apa itu? Hidup didesain ulang yang sesuai niat dan tujuan tertentu, tujuan mulia. Ibadahku kudu tambah baik, kudu sidik bapak sidik, timik-timik. Sedekahku tambah banyak, kudu sedikit demi sedikit, timik-timik. Makin ulang kudu, makin mulia maslahat pada umat, kudu. Tidak boleh lenggang kangkung, tidak boleh kaya umumnya. Orang harus berbuat sesuatu. Itu Ibu. Ini makanya perlu didesain ulang. Nah, dalam mendesain ulang waktu Bapak Ibu ada teori yang saya kira sebagian sudah sangat familiar, namanya teori Stokes. Apa teori Stokes? Jadi Stokes itu ibaratnya waktu yang kita miliki. Jadi waktu kita melek yang kita miliki, Bapak Ibu, kita melek, waktu melek itu lebih besar Stokes. Maka Bapak Ibu sudah saya singgung. Oke, kita oleh Allah diberikan waktu setiap hari 24 jam, betul tidak? Betul? Maka tidak boleh jadi toples semua. Karena sebagai kita masih untuk tidur, haknya tubuh mesti recovery dan sebagainya. Maka PR yang pertama, Ibu, PR yang pertama adalah yuk kita hitung ulang janjane sebenarnya berapa jam kebutuhan tidur kita. Karena tidur itu ternyata bukan 8 jam. Kanjeng Nabi ora 8 jam. Ingat contoh terbaik Kanjeng Nabi. Oke ya, kembali. Bukan kata A, B, C. Kanjeng Nabi seperti apa? Kalau orang bilang 8 jam, apa Kanjeng Nabi 8 jam? Tidak pasti. Setuju ya?
Nah, teori yang saya pelajari, saya buka riset jurnal, bahkan belajar dokter TK dan sebagainya. Oke, ternyata tidur itu sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing kita punya kalori yang kita keluarkan, kalau pikiran yang kita oke, berat badan kita sekian, tinggi badan kita sekian, macam-macam, usia kita dan sebagainya. Masing-masing kita ternyata punya kebutuhan khas tidur. Yang penting antara jam 23 sampai jam 1 Bapak Ibu, jam 11 malam sampai jam 1 itu harus deep sleep, harus tidur dalam, karena itu sedang masa NGH. NGH itu masa tubuh kita melakukan regenerasi sel. Di tubuh kita sudah regenerasi itu antara jam 23 sampai jam 01 ketika kondisi gelap gitu. Nah, maka tidur pun sebisa mungkin lampunya sudah gelap. Ketika padang itu hati-hati. Maka Bapak Ibu naik kereta meskipun tidur ngorok sak wengi, kalau lampunya padang tidurnya enggak, karena itu terganggu enggak. Ya, jadi pasal mati antara jam 11 sampai jam 23 malam sampai jam 01 masih tidur. Berarti sebelum jam 23 mesti sudah tidur, betul? Nah, maka Bapak Ibu silakan betul-betul PR, ini PR betul bagi Bapak Ibu, temukan kebutuhan tidur Bapak Ibu. Saya selama 3 bulan melakukan tes ukur, kisuan kagasin tes ketemu klik ke saya tidur saja 5 jam. Ini saya 5 jam. Saya tidur terlelap mulai jam 10 dan jam 3 sudah bangun, maka jam 9 kita mesti selesai. Kenapa aku mesti balik jam 11 sudah tidur? Kalau enggak gangguan Bapak Ibu, apalagi saya sesi pertama baca syukur. Aku begitu jam 3 harus sholat malam macam-macam, bagus nyalain mobil, wes kudu metu neng masjid. Lalu aku kemalaman Bapak Ibu, maka aku bangun tidur greges kurang tidur, ngisi dakwah tidak powerful. Makanya pangapunten tentang di acara kita sholat pun nun sewu Bapak Ibu kita tinggal. Aku urusan Isa wis di sini. Ya Bapak Ibu misalnya pengajian yang datang loro, tetap loro kita mulai. Enggak akan kita nunggu yang lain dulu ya. No. Sing telat entuk sithik, sing awal entuk oke. Ning seneke dibagi sama, tenang aja. Rasa khawatir. Lanjut? Ya Ibu ya. Nah, jadi setelah kita berapa jam kita tidur Bapak Ibu. Nah, itu jadi toples-nya. Itu jadi toples. Nah, toples itu mesti diisi apa? Diisi batu, kerikil, dan pasir. Dan ini mesti dengan perencanaan. Nah, teori toples ini, kenapa banyak orang? Oh iya, sudah. Apa itu batu? Batu itu proyek besar. Hal-hal yang mesti diselesaikan, hal-hal yang mesti dibangun. Dan dari antar waktu bisa beda-beda batunya. Kerikil ada hal-hal kecil penunjang batu. Pasir hal-hal super kecil penunjang batu. Nah, teori toples ini mengatakan banyak orang hidupnya tidak kemana-mana. Kenapa, Bu? Karena toplesnya tidak ceplok. Toplesnya tidak ceplok, isinya cuma pasir kalau kerikil. Dia tidak pernah punya karya-karya besar. Maka tentukan apa Ibu? Tentukan batunya dulu. Hal-hal besar, proyek-proyek besar Bapak Ibu. Lanjut? Lanjut? Jadi kita mesti menyiapkan toples. Oke, jam tidur kita atur tadi Bapak Ibu, sampai ketemu kebutuhan kita berapa yang pas nyaman aku sak ini. Nah, itu jadi toples. Nah, toplesnya di sini batu, kerikil, dan pasir. Sekarang apa langkah-langkah? Yang pertama, tentukan batu-batu, kerikil, dan pasir. Nah, boleh jadi salah umum Bapak Ibu, batunya ada 3 batu. Boleh jadi ya. Apa itu? Makarya, berkarya, ibadah, dan keluarga misalnya. Keluarga berarti ini waktu untuk keluarga, betul-betul mendidik keluarga. Gitu. Kalau saya, Bapak Ibu,
Apa 3 batu besar saat ini? Ini bisa berubah setiap saat sesuai dengan periodisasi waktu. Bapak Ibu hormati, batu saya ada 3. Jadi lodong saya, toples saya ada 3 batu. Batu pertama batu dakwah kayak ini. Ini batu dakwah. Standar saya sepekan itu 10 kali minimal. Jadi saya ngisi ini Bapak Ibu kipeng 10 per pekan, sebulan paling enggak 40. Ini batu saya. Dakwah saya, dakwah bisa banyak cara kan itu. Ada yang dakwah ngurusi yayasan, dakwah ngurusi panti, monggo. Dakwahku bengok-bengok kaya ini. Dakwah Ibu Ida entah tilik wong loro. Ngurusi dunia. Bu Ida tadi orang Halmahera. Ini namanya proyek dakwah, proyek keumatan. Saya miliki. Maka nama ini proyek, namanya dakwah kita biayai. Gitu. Ini saya non sewu, aku dakwah ning Surabaya yo budal-budal dhewe. Tunggu tiket dhewe. Gitu. Aku ning Pati yo nyetir dhewe. Hotele 420 yo bayar dhewe. Oke. Nah, maka Ibu monggo, ini proyek kekuatan kita ambil. Ingat, kita mulai kelas mulai naik makom, betul nggih? Kita nggak cari surga, naik surga wis sahadat terus mlebu wis aman. Perkara transit berapa sen gue banget ya. Transit sing berapa sen. Oke. Jadi tentukan batu saya, batu dakwah. Kemudian batu berikutnya batu maisha, jemput rezeki. Kenapa? Aku kudu kerja keras, anakku papa. Ini tanggung jawab, orang sosok benar, anakku kudu kuliah yang terbaik, sekolah yang terbaik, maka kerja yang mopong tenanan pekel. Bahkan target setiap bulan cash in sekian dan sampai kantor terus. Jadi per bulan cash in pendapatan rupiah. Rupiah. Gitu loh. Rupiah. Dulu pernah terus supaya gajiku kudu penghasilan pada sekelas dekan, betul. Ngalamin dan tenang nih. Sekelas dekan kan banyak teman jadi dekan, wakil rektor kan berapa gajinya saya tahu. Dekan wakil rektor yang bilang, wah aku rusak mulu. Aku rusak mulu dengan kerja yang lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu, secara waktu antara duhur sampai sore. Duhur sampai sore itu urusan saya cari maisha. Maka Bapak Ibu, Pak Bapak, aku mau ketemu Pak Bapak, mau konsultasi. Oke, maka tidak akan saya beri waktu antara jam 12 duhur sampai sore. Mau silaturahmi Pak Bapak. Enggak akan. Kenapa? Ikut sejutek-utek ini boleh kaya nih. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, pagi sampai tengah hari, ini batu yang ketiga. Batu yang ketiga Bapak Ibu adalah asah kaya. Ini nanti kok di legasi, di warisan. Jadi pagi sampai, kalau pagi ada training macam-macam Bapak Ibu, pagi sampai tengah hari Bapak Ibu urusan baca buku, gawe skrip, gawe video, sinau, baca buku aku banget. Kapan dakwah saya? Pagi dan malam seperti ini. Ini orang malam, sore. Itu Bapak Ibu, itu batu saya. Kalau monggo batunya apa silahkan. Tapi hati-hati, ketika tidak punya batu, nggak ada sesuatu yang mau diselesaikan, dikerjakan, hati-hati. Hari-hari kita isinya pasir, isinya kerikil. Seprosesnya dino-dino main gadget, dino-dino nyekrolling, gibah tuku sayur we, 2 jam jagongane karo tanggane. Kenapa? Orang duwe gawean.
bar maghrib wis bar isa wis turu. Kenapa? Ora digawean, gawe napa ngapalke ayat kek, ndampingi anak setoran ayat kek, ndampingi anak sinau kek, ora ono bobor blas. Artinya apa? Dia tidak punya waktu. Akhirnya hari-harinya isinya pasir dan kerikil. Seprono seprene uripe ora ana unggah-unggahan. Lanjut. Siap naik makom. Siap naik swarga wis sadat wis mlebu. Terus nggih? Lanjut oke? Oke. Jadi tentukan yuk sambil jalan kita mulai apa sing tak tenane. Kerja Pak, kabar seperti kerja, iya kerja harus itu kewajiban. Dan kerja kan juga berdakwah iya. Neng di luar itu ada batu apa meneh. Dan ada batu yang menurut saya Bapak Ibu yang tidak boleh ditinggalkan. Apakah ada batu itu? Batu perjuangan, batu ibadah. Nah ibadah itu untuk umat lah gitu. Maka nanti ibadah mangga kan gitu wes kudu gitu. Nah seberapa banyak laki-laki sidik ngokok sidik mampunya 2.000 tapi setelah 2.000 tingkat dari punya malah jadi 3.000 dan sebagainya. Melu kursi masjid, melu rapat seminggu sekali, alhamdulillah lama-lama ditambah, lama-lama ditambah. Itu Bapak Ibu. Jadi tentukan batu-batu, kerikil-kerikil dapat. Yang kedua Bapak Ibu rencanakan tadi Bapak Ibu di planning betul tadi sama Bapak Ibu. Waktu saya dakwahku pagi dan malam. Oke. Pagi dan malam. Urusan rezeki di tengah hari sampai sore. Dan saya komitmen kembali libur nanti. Kalau libur itu Bapak Ibu, libur nanti ada dakwah pagi siang itu beda ya. Oke, gitu. Nah itu rencanakan. Bahkan sampai bikin namanya to-do list dan checklist. Apa to-do list? To-do list adalah hal-hal harian yang kudu dilakoni. Itu to-do list. Hal-hal yang kudu dilakoni apa wae. Nah itu tulis. Setelah itu kan untuk memandu kita agar apa yang tahu apa yang kita lakukan gitu. Nah setelah dilakoni dibikin checklist, dicentang-centang contoh tadi bawa turun dari mobil. Nah aku sedih-sedih masih pegang itu terus. Kenapa? Kalau bisa mati karena ini kita harus memandu pikiran agar kita bergerak. Kalau jika tidak nanti mode defaultnya main lagi gitu. Nyata oke. Yang keempat kontrol dengan checklist. Tadi bikin to-do list dan checklist. Nah, kontrol aktivitas dengan checklist. Jadi setiap hari checklist, evaluasi kayak malam ini, apa sih kira-kira pelaku, apa sih pelaku dan sebagainya. Oke, gitu loh. Terakhir, Bapak Ibu, Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ini disebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia apa? Untuk liya'budun. Artinya kita terus beribadah dan tugas kita dari waktu ke waktu terus meningkatkan skala, frekuensi dan nilai dalam beribadah. Ini PR kita. PR kita dari hari-hari kudu tambah maju, tambah berkembang. Makin banyak orang yang bisa kita layani, makin banyak orang yang bisa kita gembirakan, makin banyak orang yang bisa ringankan, makin banyak orang yang bisa kita fasilitasi untuk modal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sharing paling bermanfaat. Siap bergerak bersiap nih. Yuk bareng-bareng sisi kalau maju, sisi kalau maju bergerak menjemput ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar baiknya ketika nanti kita sibuk, ketika sibuk itu sudah jadi mapan, itu jadi default. Bapak Ibu, alhamdulillah saya jam 3 pagi bangun sampai jam sekian orang turu ya urip wis seger iki Bapak Ibu. Itu enteng lagi, orang ini malah awalnya keju-keju nih Bapak Ibu. Kenapa? Wis biasa.
Karena sekarang subuhnya jam 4, aku jam 4 kunjung baru nyalain mobil. Wes nyetir lewat tol. Penak-penak ini kok malah kamu nyanyi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sesuatu udah biasa akan menjadi default baru, habit. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.